Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Saputra dengan NIM 123370127 dari Prodi Teknik Pertambangan, kelas RC. Perkenalkan, nama saya Sadam Hussein dengan NIM 123370145 dari Prodi Teknik Pertambangan dari kelas RC. Perkenalkan, nama saya Fatih Radita Hidayat dengan NIM 123370159 dari Teknik Pertambangan, kelas RC. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Mansis dengan NIM 123370174 dari program studi Teknik Pertambangan, kelas RC. Perkenalkan, nama saya R. Adam Zasya Yudo Gifari dengan NIM 123370175 program studi Teknik Pertambangan kelas RC. Perkenalkan, nama saya Mario Siwomigo dengan NIM 123370182 dari program studi Teknik Pertambangan kelas RC. Pada video kali ini kita akan membahas tentang regulasi falsi. Oke, jadi regulasi falsi atau regula falsi itu sebenarnya adalah metode buat nebak jawaban dari sebuah masalah, tapi dengan cara yang logis dan terarah. Kita pakai dua tebakan awal yang hasilnya beda arah, satu lebih atau kurang. Terus kita lihat kira-kira jawabannya ada di mana di antara dua tebakan itu. Ada contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mendebak harga barang. Nah, misalnya kamu mau beli handphone bekas dan kamu nggak tahu harga pasarnya berapa. Teman kamu bilang harganya kisaran 1 juta, tapi pas kamu cek online rata-rata sekitar 2 juta. Kamu bisa pakai logika regula falsi buat nebak harga yang paling masuk akal, yaitu cari titik tengah logis antar dua sumber tadi, bukan asal ambil tengahnya. Tapi kamu lihat siapa yang lebih bisa dipercaya, kondisi HP-nya dan sebagainya. Oke, intinya regula falsi itu seperti logika, udah tahu yang satu kelebihan, yang satu kekurangan. Terus kita cari yang pas di antara dua itu. Kita pakai pendekatan ini dalam banyak hal tanpa sadar, apalagi waktu kita coba menyesuaikan sesuatu yang belum tahu hasil pastinya. Langkah-langkah perhitungan regulasi false method. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi, langkah pertama kita menentukan X1 dan X2 dengan sebarang bilangan atau di sini Xn dan Xn plus 1. Kemudian kita menghitung fungsinya atau Fx1 dan Fx2. Kalau di sini berarti Fxn dan Fxn tambah 1. Nah, setelah itu kita cek apakah fungsi Fx1 kali Fx2 itu lebih kecil dari 0. Ya, namanya lebih kecil itu berarti negatif ya. Berarti salah satu di antara Fx1 dan Fx2-nya itu negatif. Dan kemudian kita hitung nilai X-nya. X-nya itu kita ganti dengan XT ya. XT ini kita dapat dari titik A dan titik B. Dalam arti fungsi Fxn dan Fxn plus 1 ditarik dapat XT, kita dapat dari gradien titik A dan titik B, dan kemudian kita dapat dari XT sama dengan Fn plus 1 kurang Fn per Xn plus 1 kurang Fxn. Nah, perbedaan regular falsi dan method dan dissection method adalah XT-nya. Kalau dissection method, XT-nya adalah rata-rata. Kalau ini adalah regulasi false method, kita dapat dari gradient. Kemudian kita menghitung nilai fungsi fxd. Setelah itu kita cek fungsi fxd kali fx1 lebih kecil dari 0 atau negatif. Nah, selanjutnya kalau misalnya negatif, maka Qx2-nya kita ganti dengan ekstrem, maka X1-nya tetap. Tetapi jika positif, kita ganti yang X1-nya itu dengan XT dan X2-nya tetap. Kemudian di situ setelah itu kita cek apakah fungsi f harga mutlak fungsi fx t itu ada lebih kecil dari e atau errornya lebih kecil atau sama dengan dari errornya. Kalau misalnya iya, berarti cx t ini merupakan akar-akar persamaan yang kita cari, yaitu persamaan yang kita cari ini tetap. Nah, kemudian kalau misalnya si fungsi harga mutlak fungsi xt yaitu lebih besar dari e atau errornya, maka langkah selanjutnya berulang ke langkah ketiga, yaitu kita mencari x yang baru yaitu xt2, begitu terus seterusnya sehingga kita menemukan si harga mutlak fxt itu lebih kecil sama dengan e-nya. Nah, di sini
Ada contoh, hitunglah salah satu akar dari persamaan pangkat 3 dari fx sama dengan x akar 2 tambah x akar 3 sama dengan dikurang 3x dikurang 3 kuadrat kurang didapat cek dengan E0001 dapat langkah-langkah perhitungan dengan regulasi falsi. Yang pertama kita menentukan xn dan xn1 atau dx1. S2-nya di sini kita sembarang S2-nya kita di sini sembarang bilangan. Kita misalnya Sn-nya itu 1 atau Xn6-nya bersatunya 2 atau Xn-nya berarti 1 kita substitusikan ke fungsi yang di soalnya. Jadi 1 pangkat 3 ditambah 1 kuadrat dikurang 3 dikali 1 dikurang 3 sama dengan 4. Begitu juga dengan Ft yang Xn plus 1 yang 2 ini kita substitusikan ke fungsi di atas ya, maka hasilnya adalah 3. Nah, untuk selanjutnya kita kalikan fungsi xn dengan kali fungsi xn kali fxn plus 1, yaitu min 4 kali 3 sama dengan min 12. Nah, karena di sini negatif, maka kurang dari 0. Nah, karena kalau kurang dari 0, maka kita harus menghitung xt-nya, di mana xt-nya kita dapat dari xn min fxn kali xn plus 1 dikurang xn per fxn plus 1 kurang fxn-nya. Nah, yang membedakan sama yang bisection method ini tuh di fungsi xt-nya. Nah, di sini kita substitusi, berarti 1 dikurang negatif 4 kali 2 kurang 1/3 kurang negatif 4. Nah, nanti isinya adalah 1,57142. Setelah itu kita hitung fungsi xt yang xt kita dapat tadi, yaitu 1,57142. Kita masukkan ke fungsi yang di soal, maka kita dapat min 1,3644. Selanjutnya kita cek harga mutlak dari fxt. Fxt itu adalah min 1,3644. Kalau harga mutlak jadi positif, di sini adalah lebih besar dari E, di mana E-nya adalah 0,0001. Nah, karena lebih besar dari 0,0001 atau E, maka si iterasi itu berlanjut atau berulang. Nah, sekarang kita menentukan apakah xn-nya diganti dengan xt atau xn plus 1-nya diganti dengan xt. Kita cek, berarti fxt kali fxn, berarti di sini fxt-nya adalah negatif, fxn-nya juga negatif 4. Nah, negatif jadi positif. Nah, karena positif atau lebih besar dari 0, maka fxn kita ganti dengan xt. Karena positif atau lebih besar dari 0, maka si fxn-nya kita ganti dengan xt. Jadi xn yang barunya itu adalah xt itu 1,57142. Maka si fungsi xn yang baru itu jadinya min 1,3644. Nah, sedangkan si x2-nya atau xn plus 1-nya itu tetap 2 ya. Nah, langkah selanjutnya, kalau misalnya prosesnya berulang atau berlanjut kembali lagi, kita ke langkah ketiga, yaitu mencari xt kembali. Dan demikian seterusnya hingga kita menemukan si harga mutlak fxt itu lebih kecil dari E-nya, ya lebih kecil dari 0,01. Nah, kelebihan dari regular falsi method dibanding dengan dissection method bahwa regular falsi method adalah lebih cepat regulasinya dibanding dissection method. Nah, di sini kita bisa cek nanti di Excel ya. Oke, sekarang kita akan mencari akar-akar persamaan dengan regulasi falsi method pada Excel ya. Oke, jadi sini ada fungsi fx, x pangkat 3 tambah x pangkat 2 min 3x min 3 dengan E-nya 0,0001. Di iterasinya kita tulis 1, hitungan pertama. Xn-nya kita ambil angka paling kecil yaitu 1 juga. Xn plus 1-nya kita tambah 1 juga jadi 2. Nah, kita akan langsung cari fxn. Jadi langsung aja kita masukin ke fungsi tadi di awal rumusnya. Jadi sama dengan, jadi di tabel yang fxn ini kita akan masukkan yang di B5 itu kita pangkat 3, lalu ditambah
B5 pangkat 2 min 3 kali xn-nya itu 1 di tabel B5, lalu dikurang dengan 3. Hasilnya adalah min 4. Kemudian selanjutnya juga sama, kita kasih rumus juga sama dengan xn plus 1 yaitu di C5 pangkat 3 tutup kurung ditambah buka kurung C5 lagi pangkat 2 dikurang 3, lalu di xn plus 1 nya lagi yaitu 2 dikurang dengan 3, hasilnya adalah 3. Nah, sekarang kita akan menentukan rumus untuk xt-nya. Nah, jadi di sini kita langsung masukkan saja rumusnya sama dengan xn-nya dikurang fxn. Jadi kita tinggal pencet aja tuh yang min 4-nya. Dikali, karena kan itu dari fxn dikali xn plus 1 min xn dan seterusnya. Jadi kita langsung dikali buka kurung C5 itu xn plus 1 nya dikurang xn nya, kemudian langsung kita bagi dengan fxn plus 1 nya minus fxn nya. Fxn nya itu ada di E5. Kemudian kita kasih tutup kurung. Oke, jadi kita dapat di sini 1,57143. Selanjutnya kita akan mencari fxt-nya. Jadi caranya adalah sama dengan kita masukkan rumusnya yaitu xt buka kurung xt dipangkatin 3 ditambah dengan D5 lagi pangkat 2 di minus 3x, x-nya itu dxt yaitu 1,57. Selanjutnya min 3, hasilnya akan mendapatkan minus 1,36443. Lalu kita akan memasuki di tabel fxt dikali fxn. Kita akan memakai rumus sama dengan fxt yaitu di G5 dikali dengan fxn. Nah, akan menghasilkan positif 5,45772595. Dan iterasi kedua kita memakai rumus A5 tambah 1. Dan untuk menentukan xn ini, xn diganti jika fxt dikali fxn adalah positif, diganti dengan xt tetapi xn plus 1 tetap. Jika fxt kali fxn negatif, maka xn plus 1 diganti dengan xt, maka xn tetap. Kita pakai rumus saja if jika fxt kali fxn positif, maka yang xt ini mengganti xn. Kita dapat hasilnya 1,57143. Sekarang kita menentukan rumus xn plus 1 diganti xt jika fxt kali fxn nya negatif, berarti if H5 kurang dari 0, maka xt ini menggantikan xn plus 1. Untuk selanjutnya, xt dilewati karena harus ada fxn-nya sesuai rumus, harus diketahui dulu. Kita tarik yang ini dulu, baru kita f yang xt-nya, dan kita dapat ini. Nah, setelah ini kita drop semuanya, kita tarik, iterasinya kita pengen tahu sampai iterasi keberapa dengan regulasi Falsi method. Di sini kita harus mengecek apakah harga mutlak fxt-nya lebih kecil dari 0,0001. Nah, kita dapat nih 0. Karena sudah dapat 0, maka si xt-nya kita sudah dapat.
Akar-akarnya itu adalah 1,73205. Nah, regulasi ini iterasinya sampai 20 kali.